Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para pejuang cuan. Gimana kabar kalian? Semoga kalian sehat semua dan saya doakan sukses semua buat kalian. Amin. Mantap jiwa ya. Dan jangan lupa ya kawan-kawan, tetap secangkir kopi harus selalu ada buat menemani malam hari ini teman-teman melihat kondisi market yang kalau kita lihat secara keseluruhan market memang dalam kondisi bearish ya. Masih dalam kondisi yang bisa dikatakan innalillahi ya untuk tahun 2022 ini. Mudah-mudahan di tahun 2023 nanti bisa sedikit beri nafas lah gitu ya untuk kita dapat cuan gitu ya, kan harapan dari kita semua seperti itu. Oke, nggak usah lama-lama teman-teman, sekilas info saja untuk price-nya sendiri ya. Kalau kita lihat price, memang dia turun ya 3,1% setelah dia listing di Huobi dan ada pembakaran sekitar 12,4 triliun ya. Kok triliun lagi, sorry 12,4 miliar ya teman-teman ya, 12,4 miliar Coinbase yang dibakar ya, bukan token. Kalau token itu yang di jaringan BEP20, tapi ini yang dibakar adalah di jaringan BRC20 teman-teman ya. Maka dari itu nggak ada, kalau menurut saya pribadi nggak ada kenaikan, nggak ada dampaknya, karena memang yang di burn itu di BRC20 bukan di Binance Smart Chain. Karena di kala seperti ini, di saat seperti ini memang BRC20 belum teradopsi secara keseluruhan, maka dari itu dampaknya belum terasa ya. Beda halnya dengan Binance Smart Chain, di mana memang itu adalah jaringan pertama kali price ini berdiri sebelum mainnet blockchainnya seperti itu. Maka dari itu kemungkinan besar ya, kalau menurut saya pribadi, kalau yang di burn itu di jaringan Binance Smart Chain, saya yakin itu akan ada dampaknya ya teman-teman, seperti itu. Oke, tapi sekarang yang di burn adalah di jaringan BRC20. Nah, kalau kita lihat dari sini teman-teman, ini dari Bitget price ya, bukan kalau kita lihat ini kan ya, dia ya, sorry agak belibet sih ini. Nah, kita terjemahkan saja teman-teman ya. Cara mudah beli price BRC20 ya, Bitget Chain adalah di Huobi, ada di Huobi, bukan adalah ya, ada di Huobi. Karena Huobi memang pertama kali dia ngelisting kemarin itu memang langsung di mainnet BRC20, langsung di jaringan BRC20 bukan BEP20 ya teman-teman. Jadi kalau kalian beli price di Huobi itu secara otomatis kalian beli yang di jaringan BRC20 bukan BEP20, alias koin yang memang sudah di jaringan price-nya sendiri. Oke. Nah, di sini dan untuk biaya penarikan memang kalau di Huobi ya teman-teman itu murah untuk price ya. Bisa kalian lihat nanti ada screenshotan untuk melihat detailnya. Nah, di sini adopsi massal mulai untuk rantai Bitget ya. Yang seperti saya bilang sebelumnya, memang price ini sedang berfokus untuk secara secara pergerakan untuk melakukan adopsi massal BRC20 gitu teman-teman. Dan di sini kalau kita lihat teman-teman ya, nah ini yang saya maksud ya teman-teman, di mana ini adalah salah satu tweetan yang memberi screenshotan bisa dikatakan penarikan ya, atau deposit untuk BRC20 atau withdraw lah ya. Di sini dengan menarik sekitar 2 juta price teman-teman, 2 juta price ya, ini kalian bisa lihat 2 juta price, biayanya itu 0,001 ya, 0,001 price. Nah, yang diterima yaitu 1999 ya, atau bisa dikatakan 1.999.999,999 koin price. Jadi biayanya bisa dikatakan murah di Huobi ya untuk proses penarikan ya, seperti itu teman-teman ya. Untuk proses penarikan ya memang sangat murah di Huobi Global. Nah, buat teman-teman yang tanya untuk listing di Huobi Global kok nggak ada dampaknya ya kan. Nah, jadi gini teman-teman, kenaikan suatu aset itu bisa dipicu sebelum listing atau setelah listing itu ya. Kemarin sempat ya sebelum listing price sempat naik ya, berarti di situ ada pembelian yang cukup besar. Nah, setelah listing mungkin pembeliannya turun gitu teman-teman ya. Setidaknya Brace ini sudah membuktikan lah ke depannya dia bisa listing di Huobi Tier 1 ya kan. Ada Gate.io, ada KuCoin kayak gitu teman-teman. Jadi kalau saya pribadi
Santai saja sih ya. Memang ini untuk jangka panjang. Yang penting gini, selalu saya ingatkan modal itu kalian keluar dulu gitu teman-teman ya. Modal kalian kalau bisa keluar dulu dari semua aset. Maksudnya gini ya, aset micin ya teman-teman. Kita beli aset beras misal 2 juta rupiah gitu. Ketika kalian cuan, amankan dulu modal kalian ya. Amankan dulu. Biar apa ketika ada penurunan kalian tetap santai, nggak panik dan sebagainya gitu. Itu saran dari saya. Kalau mau dipakai silakan, nggak ya nggak apa-apa gitu ya kan. Tapi itu cara saya bermain kripto seperti itu teman-teman ya. Nah jadi ini ya perkembangannya memang burn daripada beras setelah di burn 12,4 miliar. Kenapa nggak ada dampak, nggak ada apa ya. Memang yang di burn di jaringan BRC20, di mana perlu kita ketahui BRC20 belum teradopsi secara massal ya. Baru beberapa bursa saja yang sudah menerima BRC20. Nanti kalau memang sudah teradopsi massal semua ya, jaringan BRC20 ada di semua bursa, saya yakin ada burn segitu tetap akan ada dampaknya. Tapi kembali lagi ya, tetap kalian harus riset ya. Kita melihat YouTube, melihat penyampaian orang-orang itu ya, kita jadikan sharing gitu teman-teman. Kita jadikan bahan pertimbangan antara riset kalian dan riset saya gitu teman-teman ya. Jadi tetap ya, pendirian ketentuan ya itu ada di tangan kalian masing-masing. Oke, mungkin ini dulu berbahas, semoga bermanfaat. Salam cuan.